Anda kembali di debat Pilkada Aceh untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh. Di sesi ini seluruh pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh panelis. Panelis akan memberikan pertanyaan berdasarkan visi dan misi masing-masing dari pasangan calon. Kami sebagai pembawa acara akan membacakan nantinya pertanyaan dari para panelis. Ada 3 panelis yang harus kami perkenalkan pada malam hari ini. Yang pertama adalah Saifuddin Bantasyam, SHMA. Selamat malam. Terima kasih. Kemudian yang kedua ada Mawardi Ismail, SHM Hum. Selamat malam. Dan yang ketiga adalah Profesor Dr. Nasir Aziz, SE MBA. Selamat malam. Kami akan mengundang salah satu perwakilan dari panelis untuk maju ke depan untuk membuktikan kepada kita semua dan juga kepada pemirsa dan juga hadirin bahwa pertanyaan dari para panelis kami dapatkan baru saja dan tidak akan ada yang tahu sebelum kami membukanya pada saat ini. Kami persilakan salah satu untuk mewakili dari tim panelis. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Baik. Ada 6 amplop di sini, Zakia dan juga hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa masih tersegel. Ini artinya tidak ada yang tahu pertanyaan apa pada malam hari ini. Baik, dan juga untuk waktu menjawab ini kepada para pasangan calon adalah sebanyak 1 menit 30 detik. Dan kami informasikan juga untuk Anda pemirsa dan hadirin bahwa urutan menjawab ini adalah hasil undian yang sudah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember kemarin dihadiri oleh dari Komisi Independen Pemilihan Aceh dan juga dari pasangan calon, dari perwakilan pasangan calon. Artinya ini sudah disepakati bersama. Dan yang mendapatkan urutan pertama adalah pasangan calon nomor urut 2. Baik, kita akan buka amplopnya bersama-sama di sini untuk mengetahui pertanyaannya. Pasangan calon nomor urut 2. Iya. Zakaria Salman dan Teguh Alaidin Syah. Salah satu program prioritas Bapak adalah meningkatkan investasi melalui pemberian kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, dan pemberian insentif. Faktor keamanan tidak Bapak singgung yang faktanya juga sangat menentukan. Pertanyaannya kemudian, apa langkah-langkah konkret yang Bapak akan tempuh terkait sektor keamanan dalam hubungannya dengan investasi? Waktu yang kami berikan 1 menit 30 detik, kami mulai dari sekarang. Terima kasih. Yang mula kita harus berbaik sama kabupaten. Yang kedua kita harus baik dengan pusat. Pemerintah pusat. Itu baru boleh kita membuat keamanan yang betul dan infrastruktur yang betul. Tetapi kalau bagi saya, pribadi saya dan kami ini, hanya pertama bantuan berupa reskin. Fakir miskin dulu. Bantuan anak yatim, biaya sesuai dan rumah tangga. Itu diutamakan karena di kampung-kampung tak ada rumah. Jadi masalah itu apa dia keamanan. Kalau perut ini sudah kenyang, orang tak berontak lagi. Begitulah saya pikir. Begitulah. Masih ada waktu. Ya, 40 detik. jangka pendeknya seperti itu, raskin, bantuan anak yatim, beasiswa dari rumah duafa. Jangka panjangnya pembangunan infrastruktur publik sarana prasarana, jalan, irigasi, pertanian, perkebunan, lahan, air benih, peternakan, sistem klaster perwilayahan, pantai, nelayan, kemudian pendidikan, kesehatan, pertambangan dengan nilai tambah diolah sendiri, tidak menjual barang mentah. Oleh karenanya sekali lagi bahwa kalau kita sehat tentunya keamanannya akan bisa terjamin. Terima kasih, waktunya sudah berakhir. Baik, terima kasih. Baik, terima pasangan kasih. nomor urut 2. Baik, dan selanjutnya untuk pasangan nomor urut 4, Zaini Abdullah dan Nasarudin. Pertanyaannya adalah, dalam pilar pertama program, Bapak menyebut akan meningkatkan kualitas kesejahteraan hidup rakyat. Kondisi real saat ini tingkat kemiskinan dan juga pengangguran di Aceh masih sangat tinggi. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah konkret yang Bapak akan lakukan untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan juga pengangguran tersebut? Waktu kita mulai sekarang. Terima kasih. Yang pertama saya ingin menambahkan komentar. Tingkat kemiskinan Aceh memang relatif 17%. Tetapi itu sudah menurun dari tahun 2011, asalnya adalah 19,5%. Yang kedua, pengangguran juga mengalami penurunan.
Oleh karena itu kami sepakat dari pasangan nomor 4, manakala mendapat kepercayaan dari masyarakat, maka untuk mensejahterakan masyarakat Aceh, beberapa hal akan dilakukan. Yang pertama adalah seperti yang sudah ditetapkan melalui instruksi gubernur, yaitu pemberian ASI eksklusif yang memberikan masa cuti kepada ibu hamil dan melahirkan yang sebelumnya adalah 3 bulan menjadi 6 bulan 20 hari. Yang kedua adalah membantu saudara-saudara kita yang memang betul-betul tidak mampu membangun rumah akibat kemiskinannya. Oleh karena itu, pembangunan rumah bagi kaum duafa akan dilakukan selama 5 tahun ini sejumlah 25.000 unit rumah, masing-masing 5.000 per tahun. Yang kedua adalah kesehatan, meningkatkan seluruh fasilitas kesehatan di rumah sakit dan puskesmas, serta mempermudah regulasi yang berkaitan dengan JKRA yang selama ini mungkin memerlukan penyesuaian dengan BPJS. Baik, waktu habis. Terima kasih pasangan nomor 4. Kita sekarang akan ke pasangan selanjutnya, ada pasangan nomor urut 6. Irwandi Yusuf dan Nova Irwansyah. Bapak menyebutkan bahwa Aceh, SIAT, Sistem Informasi Aceh Terpadu atau SIAT, adalah salah satu program unggulan melalui pengembangan sistem informasi dan database Aceh untuk semua sektor pembangunan dan juga pelayanan. Pertanyaannya adalah apa langkah-langkah konkret yang Bapak akan tempuh dalam mengembangkan sistem informasi Aceh Terpadu tersebut? Langkah konkret yang pertama yaitu dengan pendataan semua potensi Aceh dan juga pendataan semua problem-problem yang mungkin timbul di Aceh. Seperti angka kemiskinan, angka kesakitan atau mobilitas, lalu kita buat dia dalam tabulasi dan bisa diakses secara online. Yang oleh demikian dapat digunakan data-datanya sebagai bahan atau dasar perencanaan ke depan. Dan kemudian hal ini juga dapat diakses oleh masyarakat luas. Untuk mengetahui data itu tersedia, misalnya ada masyarakat yang menginginkan akses kepada pada layanan kesehatan, cukuplah dengan mengklik saja atau membawa kartu yang kita beri nama kartu SIAT ke pusat-pusat pelayanan. Kalau ada teman, silakan. Ya, saya hanya menambahkan bahwa SIAT itu terkait dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan dan akuntabel dan pemerintahan yang modern. Pemerintahan yang baik, perencanaan yang baik tanpa database yang baik tidak akan bisa dilaksanakan dengan baik. Oleh karena itu nanti perencanaan kami juga menganut evidence base, sebuah prinsip yang menuntut akan kebutuhan di lapangan. Baik, terima kasih. Kita akan ke pasangan selanjutnya, ada pasangan nomor urut 1, Tarmizi Karim dan Maksalamina Ali. Salah satu program prioritas adalah meningkatkan investasi melalui pemberian kepastian hukum, penyederhanaan regulasi, dan pemberian insentif. Pertanyaannya, apa langkah-langkah konkret yang akan Anda tempuh terkait sektor keamanan dalam hubungannya dengan investasi? Waktunya kita mulai dari sekarang. Nah, dari memulai membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa, maka di sana tidak ada jalan lain. Kalau ada pilihan kita antara ekonomi, hukum, dan sosial, sudah pasti hukum menjadi di depan. Oleh karena itu kami pikir, di dalam penerapan sistem keamanan di daerah kita, yang paling pokok kita perhatikan bagaimana partisipasi rakyat di dalam pembangunan ini, agar benar-benar tumbuh sebuah kesadaran hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga kita membangun sebuah keutuhan negeri ini, NKRI ini yang paling penting kita jaga. Oleh karena hal itu menjadi pokok, maka kami sebutkan di dalam seluruh visi misi kami adalah pertama sekali perkuatkan dulu leadership di dalam pemerintahan ini. Kemudian bangun sebuah kepercayaan, trust kepada masyarakat. Ketika rakyat sejahtera dengan kartu-kartu yang kami bagi seperti tadi, kami bagi wilayah pembangunan yang begitu bagus. Semua investasi yang ada 15 triliun lebih ini benar-benar terfokus pada kebutuhan rakyat kita. Sehingga dengan terfokus pada kebutuhan rakyat yang seperti itu, maka yang kita dapatkan adalah sebuah bentuk kesejahteraan dan rakyat hidup di dalam bahagia dan sentosa. Maka aspek itulah yang menggiring kita
pada sebuah bentuk keamanan yang sifatnya betul-betul komprehensif antara pusat, daerah, dan seluruh desa dan pelosok-pelosok desa akan menggapai kehidupan yang sosial dan bahagia. Baik, terima kasih. Waktunya habis. Terima kasih dan selanjutnya pasangan nomor urut 5, Muzakir Manaf dan juga TA Khalid. Salah satu prioritas dari program Bapak adalah bidang pendidikan melalui peningkatan kualitas dan saat ini realnya adalah kualitas pendidikan Aceh masih sangat rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Pertanyaannya apa langkah-langkah konkret yang akan Bapak tempuh agar kualitas pendidikan di Aceh ini meningkat di masa yang akan datang? Kita mulai sekarang. Baik, terima kasih. Kalau kita lihat Provinsi Aceh lebih jauh ketinggalan dibandingkan provinsi lain. Maka pemikiran pertama adalah guru-guru harus berkualitas dan juga harus diberikan training yang sebanyak mungkin. Karena dengan training sebanyak mungkin, guru dapat menyampaikan pendidikan, mutu pendidikan kepada pelajar-pelajar yang lebih semaksimal mungkin. Ini yang perlu kita garis bawahi adalah dengan dana yang cukup. Dengan dana yang cukup kita akan memprediksikan, akan memanfaatkan dana itu sebaik-baiknya untuk kita buat pendidikan yang lebih maju yang terarah ke masa hadapan. Masih ada waktu 35 detik. Kita paham bahwa baik Undang-Undang Negara maupun UPA telah sepakat bahwa dana pendidikan sangat besar. Namun kita lihat fakta selama ini memang ada dana pendidikan yang tidak diperuntukkan pada kualitas guru. Kita paham bahwa kualitas anak didik sangat tergantung bagaimana kualitas guru. Maka ke depan kita telah bersepakat dengan Parnas Partai Pendukung, kita akan optimalisasi anggaran yang berfokus pada kualitas guru sehingga akan melahirkan output yang luar biasa, sehingga menjadi kecerdasan anak Aceh yang luar biasa. Terima kasih. Baik, peningkatan kualitas guru itu ya. Baik. Kita akan ke pasangan selanjutnya. Untuk pasangan terakhir yakni paslon nomor urut 3, Abdullah Puteh dan Syed Mustafa Usap Al-Idrus. Salah satu misi dari Panca Bakti Pembangunan Aceh yang Bapak kemukakan adalah pembangunan infrastruktur dan perkotaan. Namun dalam visi misi Bapak hal tersebut tidak dijelaskan. Padahal pembangunan infrastruktur dan perkotaan itu pilar yang sangat penting. Pertanyaannya, apa program-program konkret yang Bapak akan lakukan dalam pembangunan infrastruktur dan perkotaan tersebut? Terima kasih. Yang pertama, infrastruktur ini tentu kita tahu kalau kita membangun sebuah negara, sebuah negeri, infrastruktur merupakan satu faktor utama yang sangat menentukan. Sebagai contoh, kalau kita bikin jalan di tempat yang tidak ada apa-apa, setelah ada jalan, itu akan terbangun perkebunan baru dan pemukiman baru. Oleh karena itu, kita mencoba seluruh Aceh ada jalan pintas, baik di pantai, di sebelah barat maupun sebelah timur, maupun di tengah-tengah. Jadi jalan-jalan yang ada di seluruh provinsi kabupaten harus bisa diakses. Tidak ada satu daerah pun yang tidak bisa diakses. Hari ini kita lihat misalnya daerah-daerah pedalaman. Misalnya Aceh Tengah, Gaya Luas, Aceh Tenggara, Blangkeceren, agak susah diakses. Untuk mendapat garamnya susah. Jadi prioritas kita membangun infrastruktur adalah daerah-daerah pedalaman, sehingga daerah pedalaman menjadi terakses. Yang kedua, perkotaan. Kita tahu air minum merupakan satu kebutuhan. Hari ini di Aceh kita tahu tidak ada satupun PDAM yang betul-betul baik untuk orang Aceh. Oleh karena itu perkotaan yang akan kita bangun nanti, kita lakukan supaya air minum yang baik, yang sehat ada di seluruh Aceh. Yang kedua, tentang perkotaan ini. Kita tahu di Aceh ini tidak ada kota direncanakan, tapi semua kota jadian. Karena itu kota Banda Aceh akan kita mekarkan dalam arti kata, membuat satelit kota, sehingga tidak terjadi kemacetan-kemacetan. Kalau kemacetan kita buat dengan flyover, itu menjadi bottleneck. Oleh karena itu yang paling tepat adalah membuat satelit kota di tempat yang lain. Terima kasih. Dan inilah akhir dari seksi ini, sesi pertanyaan penajaman visi misi dari para panelis. Nanti di segmen selanjutnya akan ada pertanyaan seputar isu faktual terkait dengan Provinsi Aceh. Kami akan kembali usaha jeda berikut ini.